Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal wayang, bayang-bayang, wayangan atau bayang-bayang manusia, bayang-bayang tingkah laku manusia. Maka setelah misa pagi ini, saya langsung membuat Kamir. Salam Kamir. Wayang ini Betoro Guru, dan ini adalah Yesus yang tersalib di dalam wayang. Bayang-bayang hidup kita, shadow iman kita yang sudah sejak kecil dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bayang-bayang ini keluar masuk dari ingatan kita, hati kita, pondasi kita. Maka nanti ketika sudah mulai jam 1, mulai goro-goro. Itu suatu nasihat-nasihat yang aktual dalam dunia sekarang untuk para penonton. Goro-goro. Maka dalam situasi yang sudah mulai ngantuk para penonton, jam 1, 2, setengah 2, sambil mungkin makan kacang, makan mie rebus, mulai ngantuk, itulah sabda wedaran dari Sang Dalang. Ajaran-ajaran diungkap pelan-pelan, disclosure seperti itu, yaitu mulai diungkap pelan-pelan dan masuk ke telinga kita. Dalam kondisi ngantuk itulah justru ajaran-ajaran, nilai-nilai yang diajarkan Sang Guru masuk ke telinga kita, ke hati kita. Maka ada satu lagu yang terkenal. Lingsir wengi, sepi durung bisa nendra, kagodo mring wewayang. Lagunya lupa. Kagodo ming wewayang kang tansah muncul dalam benak kita. Lagu itu berbicara tentang orang yang tidak bisa tidur. Dalam ketidak bisa tiduran itu lingsir wengi, itu menjelang pagi, mungkin sudah mulai jam 12, jam 1, jam 2, menjelang pagi ayam berkokok, belum bisa tidur. Lalu muncul bayangan-bayangan, godaan-godaan, dan godaan itu wiwitane mung sembrono njur kulino. Awalnya hanya bercanda, akhirnya terbiasa. Rangiro yen nuwuhke tresno. Tak menyangka kalau akhirnya memunculkan, menumbuhkan rasa cinta. Cinta yang terlarang tentu, karena itu kebanyakan gambaran di lagu itu adalah mungkin istri orang, anak orang, atau kita sudah punya pasangan, atau suami orang sudah punya suami. Maka disitulah muncul godaan-godaan yang justru berdaya pikat, karena kita tidak bisa tidur dalam kondisi ngantuk-ngantuk, tetapi mata masih terbuka. Itulah godaan yang masuk. Tetapi juga itulah saat-saat di mana pesan-pesan, doa-doa dari Tuhan, dari Sang Guru itu menjadi masuk, meresap di hati. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun Yesus mengajarkan tentang cara berdoa. Kalau kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang munafik. Kamu pikir dengan panjangnya doa-doa, doamu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kalau berdoa, lihatlah, berdoalah. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan yang tidak harus dilupakan adalah, ampunilah dosa kami, sebagaimana kami mengampuni dosa orang yang bersalah pada kami. Maka kemudian dikatakan, sebab
Bapamu pun selalu mengampuni, Maha Pengampun. Maka kita pun harus juga mengampuni. Maka jangan doa itu bertele-tele. Karena doa yang masuk adalah dalam keheningan. Waktu lingsir wengi, waktu goro-goro di dalam wayang, itulah saat-saat waktu kita ngantuk-ngantuk dalam keheningan. Batin tertata, tidak memikirkan banyak masalah. Di situ Tuhan bisa berkarya. Tetapi juga setan bisa menggoda. Ketika Tuhan bersabda, itulah doa. Maka doa itu bukan sesuatu yang panjang-panjang. Kita kadang berpikir doa itu adalah kita harus berdoa panjang. Kita harus mengajak orang-orang untuk berdoa supaya Tuhan kita paksa mendengarkan doa kita. Tetapi doa yang sesungguhnya adalah dalam bayang-bayang, dalam keheningan. Doa di mana kita memaksa diri kita untuk mendengarkan Tuhan. Hening supaya Tuhan bersabda dan kita mendengarkan. Seperti Samuel dengan gurunya. Bersabdalah Tuhan, hambamu ini mendengarkan. Ketika sedang tidur, ada suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun doa-doa kita. Bukan dari panjangnya kata-kata. Bukan dari banyaknya, semangatnya, mengalirnya omongan kita. Tetapi tentu saja juga dari usaha kita untuk mendengarkan Tuhan dalam keheningan. Seperti Samuel, bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan, hambamu hening, hambamu menata hati, hambamu menata pikir, hambamu menata seluruh kepribadian. Maka bersabdalah, maka Tuhan pun akan hadir bersabda. Ketika kita sudah merasakan syukur itu, kita akan mengungkapkannya seperti Maria yang mendoakan Magnificat anima mea. Hatiku memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.